Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yudi Elektronik. Di malam hari ini saya akan berbagi lagi tentang bagaimana cara mengatur suhu yang stabil. Namun di sini saya tidak membuat atau tidak menjelaskan tentang di dalam bangunan itu tanpa teknologi. Namun kali ini adalah tanpa pemakaian teknologi. Nah, biasanya dari teman-teman itu agak kesulitan mengatur suhu di dalam ruangan. Baik itu memakai pengembun, kipas angin, ataupun sebagainya. Kenapa? Karena biasanya sering kita pergunakan memakai timer yang seperti ini. Nah, dengan timer yang seperti ini, kekurangannya yaitu kita tidak bisa menyetel suhu itu apakah sudah pas dengan timer yang kita setel ini ataukah tidak. Nah, atau pada saat hari hujan kita agak kesulitan karena sudah diatur oleh timer ini. Nah, inilah salah satu kekurangan yang memakai ini. Bila kelebihan ya kelebihan, nah, dan bila kekurangan dia kadang-kadang kekurangan juga. Kenapa? Karena diatur oleh timer ini. Nah, bisa kita mengaturnya yaitu harus melewati uji coba beberapa hari untuk penggunaan timer ini. Nah, jadi pemakaian seperti ini kurang begitu akurat juga. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui secara langsung di dalamnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara alat pengatur suhu yang paling stabil. Nah, seperti ini alatnya. Jadi, alat ini, nah, di sini ada sensor untuk mendeteksi ruangan. Apabila suhu itu panas, maka alat ini akan memberi perintah hidup. Dan apabila suhu itu stabil, maka alat ini memberi perintah mati. Nah, jadi biarpun hari hujan, biarpun hari panas, dia akan tetap stabil di dalam ruangan itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pemasangannya dengan sangat mudah. Ini ada dua jenis. Yang ini termostat yang memakai aki atau yang berjenis tegangan 12 volt. Nah, ada lagi yang satunya itu modelnya sama seperti ini, tapi itu untuk yang listrik. Nah, untuk daerah-daerah yang terjangkau listrik cocok memakai yang seperti itu. Kalau alat seperti ini cocoknya untuk daerah pedalaman yang memakai aki, atau bisa juga memakai listrik, yaitu harus memakai tegangan 12 volt. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pemasangan kabelnya. Nah, jadi ini kabel yang ini adalah untuk ke bagian aki. Nah, ini ke bagian yang aki. Ini aki. Nah, bisa juga di sini untuk power yang 12 volt atau adaptor yang 12 volt bisa dipergunakan. Nah, untuk kabel yang ini. Nah, ini yang merah ini adalah bagian plus dan yang hitam ini adalah untuk min. Nah, ke sini. Dan untuk yang kabel yang ini lagi, yang dua ini, nah, yang kuning ini plus. Yang ini min, yang hitam ini yaitu bagian ke bagian yang sini. Nah, ini. Dan untuk kabel yang satunya ini adalah untuk sensor. Nah, jadi di mana teman-teman merasa bermasalah, misalkan di lantai paling atas itu terasa panas. Nah, jadi sensor ini dipasang di ruangan itu. Nah, jadi apabila suhu itu naik, maka alat inilah yang akan memberi perintah ke alat ini untuk memberi perintah hidup. Nah, misalkan di ruangan itu ada kita pasang
pengembun. Nah, apabila suhu itu naik, maka pengembun itu akan hidup. Dan apabila suhu itu mati, apabila suhu di dalam bangunan kita itu stabil, maka alat ini akan memberi perintah mati. Nah, jadi dia tidak peduli hari hujan ataupun hari panas, maka suhu di dalam ruangan itu akan tetap stabil karena dibaca oleh alat ini. Nah, jadi ini fungsi sensor tadi. Nah, jadi ini kita pergunakan untuk yang kabel outnya ini untuk pengembun atau untuk pompa air atau kipas angin. Tapi untuk alat yang berjenis 12 volt seperti ini tidak bisa kita pergunakan untuk tegangan yang berjenis seperti pompa air, itu kan agak besar. Jadi pergunakan untuk yang kecil-kecil saja. Misalkan pengembun itu kan itu agak besar menggunakan listrik. Jadi ini kita pergunakan listrik juga. Nah, ini harganya sama juga dengan harga yang listrik untuk yang 12 volt ini. Nah, yang ini adalah untuk pengaturnya. Nah, jadi misalkan seperti ini. Jadi nah, ini kita sambungkan ke sini. Nah, ini. Nah, jadi di sini untuk mengatur suhunya. Apabila suhu kita itu kepingin kita atur misalkan 30, dalam ruangan itu mesin pengembun ataupun kipas angin di dalam bangunan itu harus hidup. Nah, maka di sini kita beri perintah hidup. Misalkan 30, kita beri perintah 30 di sini. Nah, misalkan suhu yang paling stabil itu 27 atau 26. Nah, inilah untuk mengatur suhu yang stabil tadi. Nah, seandainya 27 yang stabil sampai 28. Nah, misalkan 30, berarti alat ini harus hidup. Nah, jadi begitulah fungsi dari alat ini. Nah, jadi ini adalah untuk ke out tadi kita pergunakan untuk apa misalnya. Nah, seperti inilah alatnya. Dan di alat ini, biarpun listrik mati, dia tidak akan mereset ulang karena di dalam alat ini sudah ada baterai untuk menyimpan memori agar tidak terubah pengaturannya. Nah, jadi alat ini begitu cocok untuk bangunan walet. Nah, untuk lebih akurat lagi, jadi kita pergunakan dua pengatur suhu. Bila teman-teman tidak yakin dengan pengatur ini, pergunakan pengatur suhu yang putih tadi. Nah, jadi pengatur suhu yang putih tadi itu sebagai acuan. Misalkan 27 yang di pengatur suhu yang putih tadi itu ini kita atur mati. Apabila di pengatur suhu yang tadi 30 berarti kan panas dalam ruangan tadi. Nah, itu alat ini kita beri perintah hidup. Nah, jadi biar sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam bangunan tadi. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar yang bertanya berapakah Bang pengaturan suhu untuk dalam rumah walet itu. Nah, jadi saya tidak menggunakan pengatur suhu seperti ini. Saya menggunakan alat seperti ini. Nah, jadi ini sangat mudah sekali untuk pemasangannya. Nah, ini yang agak rumit ini karena ini memakai yang DC. Kalau yang listrik dia tidak seperti ini. Dia tidak ada min dan tidak ada plus. Karena untuk listrik itu dia langsung kita colokkan, ini pun langsung keluar. Jadi lebih mudah lagi untuk pemasangannya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.